wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasalah kita di dalam perjalanan hidup yang singkat di bumi Allah ini untuk banyak berusaha, berupaya dan berikhtiar meningkatkan iman menuju insan yang takwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjaga dan memelihara diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak, mengikis, menghancurkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Semisal kita jauhkan diri dari sifat riya, takabur, fasik, nifak, bakhil, tamak, riddah, hasad dan yang sejenis dengan itu. Terutama sekali mari kita jauhkan diri dari segala hal yang dapat membawa kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang disebut dengan syirik. Lalu kemudian mari kita isi, kita hiasi dan kita warnai hidup kita ini dengan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan amal-amal solih mardatillah. Kita lakukan semata-mata untuk mengharap keridaan Allah, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kemarin, hari ini dan esok sampai kematian datang menjemput, kita tidak hanya dikenal sebagai orang yang beriman di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita tinggal, akan tetapi Allah juga golongkan kita ke dalam hambanya yang beriman pula di sisinya. Amin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang figur, contoh teladan yang terbaik bagi kita, sebagai anutan, panutan serta ikutan kita di dalam mengharungi hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani dan lalui saat ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjelang salat Jumat, khutbah yang kita usung adalah salat dan puasa dan kaitannya dengan COVID-19. Saat ini kita sedang dilanda suatu penyakit yang disebut dengan
COVID-19 atau corona. Penyakit ini tidak hanya sekedar melanda Indonesia, akan tetapi mendunia. Mungkin barangkali ada di antara kita berkata, dulu-dulu ada penyakit yang menelan korban jiwa ratusan ribu, jumlahnya mungkin barangkali jutaan, sementara COVID-19 ini hanya menelan korban puluhan ribu. Maka mungkin jauh lebih hebat penyakit-penyakit yang dahulu kala dibanding yang sekarang. Boleh jadi ya, tetapi penyakit-penyakit yang terdahulu hanya menyentuh beberapa negara, sementara penyakit ini menyentuh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Ratusan negara disentuhnya. Ini merupakan sebuah penyakit yang sangat dahsyat bila dibandingkan dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Walaupun jumlah korban jiwa tidak terlampau banyak, tetapi penyakit ini jauh lebih hebat dibanding dengan yang sebelumnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu kemudian apa kaitannya dengan ibadah solat dan puasa? Kalaulah seandainya penyakit ini menyentuh mereka-mereka antara lain karena kurang dalam kebersihan, kurang dalam disiplin dan sebagainya, solat menawarkan itu. Solat adalah sebuah solusi untuk menghindari, bukan menyembuhkan penyakit ini, tapi menghindari agar supaya kita tidak terkena oleh penyakit ini. Apa kata Rasul? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Solat menawarkan kita agar supaya bersih dalam kehidupan. Contoh, ketika kita mau solat, kita diajak berwudu dahulu. Ini mengajak kita supaya hidup bersih. Kita disuruh berkumur-kumur, kita disuruh membersihkan tangan, hidung, wajah, tangan sampai dengan telinga, rambut, kaki. Dalam satu hari satu malam 5 kali satu hari satu malam, yang disebut Rasul 2,5 kali mandi dalam sehari. Kalaulah kita mandi pagi, atau mungkin barangkali ditambah dengan mandi sore, itu artinya kita mandi dalam satu hari satu malam 4,5 kali mandi. Lalu di mana lagi ada daki-daki, kotoran-kotoran yang hinggap di tubuh kita, sehingga dengan demikian kalau pemerintah menyatakan bersihkan tangan, maka solat mengajak kita bersihkan tangan kalau mau solat. Solat tanpa wudu adalah tidak sah, karena syarat wajib solat itu adalah berwudu dahulu, sehingga kita dalam setiap saat dan keadaan hidup di dalam kebersihan. Ditambah lagi dengan kebersihan itu kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jaga solat, pelihara solat, jangan tertinggal, karena ini bisa menghindarkan kita dari sentuhan-sentuhan penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, penyakit ini akan sangat mudah menyentuh mereka-mereka yang selalu was-was, cemas, khawatir, yang dalam bahasa Al-Quran disebut khauf dengan penyakit ini. Artinya orang-orang yang selalu khawatir dan cemas, takut, was-was dengan penyakit ini akan semakin mudah untuk dihinggapinya dibanding orang yang tidak khauf. Lantas kemudian di mana salat menawarkan itu?
supaya kita yakin dan percaya, supaya kita dengan penuh keberanian melawan penyakit ini sehingga tidak menghinggapi kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang, tentram, damai, sehingga tidak khawatir, tidak takut dengan segala macam penyakit. Artinya jangan takut dengan penyakit ini, jangan cemas dengan penyakit ini. Kalau kecemasan dan ketakutan yang menghinggapi kita, maka penyakit ini akan semakin mudah untuk datang menghinggapi kita. Oleh karenanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jaga dan pelihara solat, karena ini adalah satu-satunya ibadah yang selalu mengajak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah firman Allah menyatakan, dari semua ibadah-ibadah mahda yang diwajibkan Allah kepada kita, maka solatlah ibadah yang terbaik dan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innani anallah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Kalau sudah keyakinan kita kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan melainkan Allah, sembah Dia. Fa'budni, taat, tunduk, patuh kamu kepadaku. Lalu bagaimana bentuk ketaatan kepada Tuhan dan ketundukan yang kita tunjukkan kepada Allah sebagai bukti keimanan kita? Wa aqimis salata li dzikri, solatlah kamu untuk mengingat aku. Solat untuk mengingat Allah dimanapun saja kita berada, situasi bagaimanapun suasana yang sedang kita hadapi. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan membantu dan menolong kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari kita jaga dan pelihara solat kita, walaupun bukan di masjid, tetapi tetap kita laksanakan di mana kita tinggal. Akan tetapi manakala COVID-19 ini kita jadikan sebagai alasan untuk enggan melaksanakan ibadah solat, akan dikhawatirkan mereka-mereka yang semacam inilah yang akan didatangi oleh penyakit ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu dalam kaitannya dengan ibadah puasa. Puasa artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dan nilai-nilai pahala puasa. Dua hal yang disentuh oleh puasa. Pertama, membatalkan puasa, dan yang kedua, membatalkan nilai pahala puasa. Kalaulah misalkan membatalkan puasa, kita bisa jaga dan pelihara, karena kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah A, B, C dan seterusnya. Yang dikhawatirkan adalah membatalkan nilai pahala. Orang melaksanakan ibadah puasa di akhir Ramadan, diantarkan oleh puasa itu mereka ke tingkat derajat yang takwa, la'allakum tattaqun. Sementara kita yang sama dengan mereka melaksanakan ibadah puasa, tarawih dan lain sebagainya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Apa kata Rasul? Kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya tersebut kecuali lapar dan haus. Inikah yang kita tuju? Inikah yang kita inginkan dari ibadah puasa? Padahal kita berharap bahwa puasa tahun ini adalah merupakan puasa yang terakhir bagi kehidupan kita.
Jangan berharap tahun yang akan datang masih ada kehidupan bagi kita diberikan oleh Allah, apalagi puasa yang akan datang. Maka bacalah di sekitar kita sudah berapa banyak orang-orang yang menjelang Ramadan tidak dapat menunaikan ibadah tersebut. Ada orang yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan Allah kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan tapi tidak diberikan Allah kesehatan. Sehingga Islam mengajak kita untuk menyatukan 3 hal agar supaya ibadah kita baik dan bagus. Pertama, ada kesehatan. Yang kedua, ada kesempatan. Dan yang ketiga, ada ihtisaban, sungguh-sungguh kemauan yang kuat untuk menunaikan ibadah puasa tersebut. Sehingga dengan demikian puasa yang kita laksanakan sampai akhir Ramadan nanti akan mampu mengantar kita ke jenjang tingkat orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena inilah derajat yang tertinggi dari semua derajat yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang ditawarkan? Puasa disiplin, sholat disiplin, mulai dari imsak sampai menjelang berbuka kita dituntun agar supaya jangan bertutur kata yang dapat mengurangi nilai pahala. COVID-19 mengajak kita jangan banyak berkomunikasi, jangan banyak bersentuhan badan. Puasa menawarkan itu. Orang-orang yang begitu banyak bertutur di dalam bulan Ramadan, apalagi tutur kata yang menyimpang, maka tidak akan dapat pahala akan dapat nilai pahala dari ibadah puasanya tersebut, kecuali lapar dan dahaga. Oleh karenanya bertuturlah sesuai dengan tuntunan saja, bertuturlah sesuai dengan kebutuhan saja, jangan bertutur yang dilebih-lebihkan sehingga itu dapat mengurangi nilai pahala puasa. Apalagi terkadang kita duduk di kedai walaupun tidak makan dan minum, tapi kita bertutur, di kantor kita berkomunikasi, di masjid setelah selesai sholat kita berkomunikasi. Bisakah kita menjamin komunikasi yang kita tutur sampaikan itu tidak mengurangi nilai pahala puasa? Makanya Rasul mengatakan diam itu adalah emas. Sehingga dengan demikian mereka-mereka yang mampu menjaga dan memelihara komunikasi dengan orang lain akan dapat terhindar dari penyakit yang sangat dahsyat sedang melanda dunia saat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak tawaran-tawaran yang disampaikan oleh ibadah sholat dan puasa kepada kita dalam rangka untuk menghindarkan diri dari penyakit COVID-19 ini, sehingga kita tidak ragu dan tidak khawatir, kemanapun pergi akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kerangka ibadah sholat dan puasa dan kaitannya dengan COVID-19, sehingga dengan demikian Sibolga yang begitu banyak kabupaten kota di Indonesia telah disentuh oleh penyakit ini, termasuk tetangga kita Tapanuli Tengah, Sidimpuan, Tarutung sudah terkena imbas dari penyakit ini. Namun kota Sibolga sampai hari ini kita belum pernah mendengar yang namanya meninggal dunia karena penyakit. Kalau terpapar ya, tapi bukan masyarakat Sibolga. Kalau tersentuh bau iya, tapi bukan meninggal dunia. Kita jaga dan peliharalah ini agar supaya jangan sampai ketika nanti penyakit ini hilang dari bumi Indonesia, Sibolga tetap terjaga aman dan terpelihara dari penyakit ini, sehingga dengan demikian kita benar-benar insan-insan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita sehingga ke depan kita bisa hindari penyakit ini dengan melaksanakan ibadah salat rutin dan kemudian menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana amalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.